salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Luar biasa. Wah, kayaknya lemes ini, nggak baik kayaknya. Kepanasan ya kayaknya ya. Kabarnya apa kabar? Kepanasan gitu ya. Tetap semangat tapi ya. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semua atas undangan kami mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang kami lakukan pada siang hari ini adalah sosialisasi Perda tentang pengelolaan sampah. Dan ini peraturan daerah yang sudah dibuat sejak tahun 2011. Di Provinsi Banten ini sudah ada, tetapi mungkin dari antara kita masih belum banyak yang tahu kalau ternyata di Provinsi Banten sudah ada nih perda terkait dengan pengelolaan sampah. Dilanjutkan nanti kita akan mendengarkan sosialisasi terkait bank sampah juga dari Petra, dari Bank Sampah Petra, dan ini nanti akan bisa meningkatkan semangat kita untuk bisa mengelola sampah kita dan memanfaatkan sampah itu menjadi sampah yang bermanfaat ya nantinya buat kehidupan kita bersama. Yang saya hormati Bapak Firman Hareva sebagai salah satu narasumber kita pada sore hari ini. Beliau nanti akan menyampaikan terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2000, nomor 8 ya, sorry, nomor 8 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dan kemudian saya hormati juga Pak Chandra yang nanti juga akan membagikan apa itu Bank Sampah Petra, bagaimana Bank Sampah Petra itu bisa berjalan, dan bagaimana nanti Bank Sampah Petra bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semua. Kalau saya boleh bertanya sekarang, Bapak Ibu, ada yang di antara Bapak Ibu sekarang sudah menjalankan bank sampah berapa banyak? Belum? Sudah tahu belum bank sampah? Wah, sudah tahu ya. Nah, yang sudah menjalankan berapa banyak? Sudah? Oke, Ibu sudah. Terus yang lainnya berarti belum? Nah, nanti mungkin kita akan mendapatkan pengalaman, berbagi pengalaman bagaimana ternyata menjalankan bank sampah itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi kendala-kendala yang dihadapi gitu ya biasanya pasti ada. Nah, biasanya kendala itu jangan dihindari, tetapi dihadapi saja karena nanti ada solusinya gitu ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak dan Ibu semua yang saya kasihi. Kita nggak usah berlama-lama gitu ya, karena ini sesi kita adalah sesi silaturahmi dan saling berbagi pengalaman dan ini aja berbagi kisah sukses lah gitu ya, bagaimana nanti kita bisa melaksanakan bank sampah kita dengan efektif dan bermanfaat. Nama saya Mareta Dian Artanti, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia, dari Dapil Daerah Pilihan Tangerang Selatan. Jadi daerah pilihan saya ada di 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan ini, dan saat ini dari Partai Solidaritas Indonesia masih mendapatkan 1 kursi, tetapi nanti pada pemilihan berikutnya saya yakin ada di antara Bapak dan Ibu semua ini juga yang akan bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Yuk kita kasih aplaus buat kita semua. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait apa itu peran dan seluk-beluknya tugas sebagai anggota DPRD, kita bisa sambil ngobrol setelah sesi ini. Tanpa memperpanjang waktu, saya tahu bahwa ini suasananya agak hot gitu ya, hot. Jadi kita tidak perlu berlama-lama, yang penting nanti kita mendapatkan bekal. Setelah dari ini, masalah sampah di lingkungan kita bukan menjadi masalah lagi. Oke, saya cukupkan dulu.
sambutan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata ataupun sikap perbuatan ataupun penyelenggaraan kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Bro Firman dulu. Nama saya Firman Harefa. Saya salah seorang pengurus dari PSI ya, di DPW ya, sebagai kepala biro dan ketua LBH PSI. Itu sekedar perkenalan dari saya. Sore hari ini oleh Sis Mareta, anggota dewan dari PSI Provinsi Banten, meminta saya untuk memberikan materi sore hari ini tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah provinsi ya, telah diatur di dalam Perda nomor 8 2011. Ini perda ini sudah cukup lama. Perda ini juga ada karena ada undang-undang tentang pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang nomor 18 2008. Ya, sampah ini adalah barang yang tidak berguna. Itu asumsi sebelum terbitnya undang-undang. Ya, karena sampah kalau tidak dikelola dengan baik menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari pencemaran lingkungan timbullah berbagai macam penyakit, sehingga pemerintah khususnya Pemprov Banten membuatlah perda khusus untuk sampah ini. Ya. Sampah dibagi atas 3 bagian: sampah rumah tangga, sampah yang sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Nah, fokus kita pada sore hari ini adalah sampah rumah tangga, karena yang datang pada sore hari ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak. Sampah rumah tangga dibagi juga ada 2, sampah organik dan sampah anorganik, atau biasa juga disebut sampah non organik. Ya. Kalau sampah kedua, sampah rumah tangga ini dulu tidak ada gunanya, itu dibuang. Ya. Kadang kita buang dengan sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran di sekitar kita, timbul bau busuk sehingga menjadi sumber penyakit. Sekarang ini oleh pemerintah ikut ya, mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai ya, seperti sisa makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dan sampah anorganik adalah sampah yang susah untuk terurai, seperti plastik ya, kantong plastik, kaleng, dan sejenisnya. Sehingga nanti kalau kita lihat apakah di perkantoran atau di RT RW kita masing-masing ada dibuat tempat sampah, ada yang organik, ada yang organik, anorganik, dan spesifik. Ya. Maksudnya apa? Supaya warga ya, bisa memilah-milah sampah dari diri sendiri dulu. Ya, dipilah mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah spesifik. Sampah spesifik ini seperti limbah,
termasuk di dalam juga sisa obat-obatan yang mengandung racun. Nah, ini apa tujuannya untuk memilah-milah ini? Kalau sampah organik bisa mempunyai nilai ekonomi, bisa dijadikan sebagai pupuk. Nanti setiap warga bisa membuat sendiri pupuk, ya, pupuk organik dari sisa-sisa yang tadinya tidak berguna jadi berguna, jadi mempunyai nilai dari sampah itu sendiri. Ya. Kalau sampah anorganik seperti kardus, kaleng, kaca mempunyai nilai juga, ya. Selain kita jual ke pemulung, sekarang ini ada bank sampah. Nanti soal bank sampah itu ada di materi berikutnya. Bank sampah ini nanti dijelaskan secara mendetail. Bisa ditukar dengan sesuatu, ya, sehingga dengan kita mengumpulkan sampah di rumah tangga kita masing-masing, ya, selain kita sampah itu mempunyai nilai ekonomi, juga kita ikut berpartisipasi di dalam mengurangi pencemaran lingkungan, ya. Itu di situ tujuan dari Perda nomor 8 ini 2011, agar setiap warga negara mulai dari rumah tangga, RT, RW, ya, sampai kepada pemerintah ikut ambil bagian di dalam memilah-milah sampah ini agar bermanfaat, ya. Selain dari itu, ya, kalau sebelumnya sampah ini kita kumpulkan di dalam tong sampah, kita berharap diangkut oleh pemerintah, dibuanglah ke tempat sampah, ya. Sehingga di sana juga bisa timbul pencemaran, ya. Selain tempatnya yang semakin lama semakin tidak memadai, ya, ini dapat menimbulkan polusi. Nah, sehingga diminta kepada kita setiap orang supaya ikut dari awal, ya, ikut dari diri sendiri untuk memilah-milah mengenai sampah ini, ya. Selain sampah di rumah tangga, ada sampah yang disebut dengan sampah kawasan, sampah di perumahan, atau sampah di pabrik, ya. Ini juga sama dengan sampah di perumahan, ya. Di setiap kawasan, di setiap pemukiman sebenarnya oleh undang-undang, ya, mewajibkan kawasan tersebut menyediakan tempat sampah, pemilahan tempat sampah, ya. Itu kalau di kawasan-kawasan ada yang dikenal dengan TPS, tempat penampungan sementara sampah, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan terakhir. Sosialisasi sampah ini, ya, itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk mengurangi, ya, timbulan sampah, ya, di tempat pembuangan terakhir, ya.
Mungkin karena waktu juga saya dibatasi, ya mungkin dilanjutin dengan Bro Chandra. Kalau nanti ada yang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin di sesi yang terakhir. Ya mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Chandra Firmanto. Saat ini saya tinggal di daerah Cisauk Kabupaten. Saya nyebut kami ya, artinya saya bagian dari namanya Bank Sampah Petra. Ini adalah kelompok teman-teman yang sangat intens sekali untuk bisa mengurangi yang namanya permasalahan sampah. Karena sebagian besar kita tinggal di Tangerang Selatan, dengan berkaca pada satu kondisi waktu pandemi kemarin kan, TPA Cipecang itu jebol dan menimbulkan bau-bau yang ya menurut kita sendiri namanya sampah bercampur dengan air dan lain-lain. Baunya itu nggak hilang-hilang. Ini karena kenapa? Itu asal mula kenapa kita tergerak. Sebenarnya ada permasalahan apa sehingga sampah yang ada di TPA itu sendiri makin lama makin menggunung, terus menimbulkan bau-bau yang tidak sedap, terutama di daerah BSD dan sekitarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mencium nggak tahun 2020 ya, kemarin di situ ya, merasakan itu nggak tahan cuma 1 hari, ternyata berhari-hari. Saya pikir itu sampah yang ada di depan rumah saya atau septic tank yang ada di depan rumah saya gitu. Ternyata ada kejadian yang di Cipecang itu jebol. Nah, mulai dari itu saya dan teman-teman tergerak menginisiasi adanya bank sampah dengan mempertimbangkan bahwa kami sendiri itu memang mayoritas bergerak dalam kelompok komunitas-komunitas, terutama untuk komunitas sosial kehidupan di lingkungan tempat kami masing-masing di klaster. Kita akhirnya sepakat membentuk yang namanya bank sampah. Jadi sekedar informasi buat Bapak Ibu semuanya bahwa Bank Sampah Petra ini adalah kepanjangan dari Peduli Tangerang Raya. Jadi kita punya sebuah mimpi bagaimana di Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang itu sendiri, kita bisa memberikan edukasi, kita bisa membantu masyarakat untuk pemilahan sampah lewat yang namanya bank sampah. Artinya begini, yang namanya sampah mungkin Bapak Ibu di rumah sudah memilah belum? Sudah ya? Sudah ada yang memilah atau belum? Sudah ya? Mungkin di sini sudah ada yang memilah dan sudah ada yang belum. Biasanya gambarannya gini, sebagai analogi, kalau kita pengen istilahnya menembak pacar atau pengen menembak istilahnya calon istri gitu loh, apa yang perlu kita lakukan? Kenalan kan? Pengen tahu seluk-beluknya. Nah, sama dengan sampah. Kalau kita nggak kenal yang namanya sampah, namanya seluk-beluk dari sampah, pasti penanganan yang akan kita lakukan ya artinya ya sama saja. Sampah kita jadikan satu, kita campur, terus ya kita taruh ke tong sampah. Ya, di sini nanti saya mencoba untuk memberikan sharing lah. Kita anggap sebagai sharing bagaimana saya dan teman-teman itu memang bergerak untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga tentang bagaimana memperlakukan sampah itu dengan cara memilahnya sesuai dengan kategori, dengan tujuan ya kita harapkan untuk menjaga ekologi alam itu sendiri bisa kembali. Walaupun sebenarnya tantangannya cukup lumayan berat ya sebenarnya Areva, tapi satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dengan hati yang besar akan memberikan nilai yang cukup
besar juga kan gitu, daripada kita berpikiran sesuatu yang besar tapi tidak kita lakukan. Tapi hal kecil yang bisa kita lakukan secara pribadi atau di dalam rumah sendiri atau secara pribadi kita, yang kita lakukan secara rutin setiap hari, itu akan memberikan efek yang sangat lumayan besar nantinya. Oke, minta tolong slide-nya. Baik, ini sebagai gambaran awal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hareva sendiri tentang data sampah di Tangerang. Total sampai sekarang ini Tangerang Selatan itu menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ton ya. Nah, dan kalau kita lihat secara lebih detail spesifik lagi, hampir 15% itu 15% dari 900 ton itu adalah sampah plastik. Ya. Ya, ini yang menjadikan kenapa tadi di dalam perda itu tidak bisa terurai, dan kenapa sewaktu sudah dibuang di tempat TPA dengan tidak ada terurai, sampah-sampah yang sudah terkumpul itu makin lama makin menggunung. Itu akibatnya ya, karena tidak bisa terurai. Terus yang kedua, sampah organik termasuk plastik yang tidak terurai ini di alam akan tercampur dengan sampah-sampah yang lain, sampah-sampah organik ini sendiri, yang mengakibatkan penumpukan sampah. Jadi kebanyakan tempat sampah atau TPA, seharusnya TPA itu orang menyebutkan tempat pembuangan akhir ya, rata-rata orang sebut, tapi sebenarnya itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi itulah tempat pemrosesan akhir, yang seharusnya di TPA itu ada sebuah proses untuk bisa sampah-sampah itu terpilah, sehingga tidak menjadikan TPA itu sendiri over capacity. Karena rata-rata yang terjadi itu pemerintah daerah sering membeli lahan baru ya, Sismareta, yang untuk bisa menampung sampah-sampah yang ada. Coba bayangkan, slide selanjutnya, sampah-sampah yang sudah kita buang setiap hari itu sendiri sebenarnya pada saat kita buang itu larinya kemana? Pernah nggak mempertanyakan Bapak Ibu yang ada di rumah sambil ngobrol sama tukang sampah atau mungkin pemulung, ini sebenarnya larinya kemana kan gitu? Sehingga kita tahu, tadi sempat saya utarakan, selain kita mengenal yang namanya sampah, kita juga pengen tahu gitu jalannya sampah itu sampai mana kan gitu, sehingga yang namanya sampah yang nantinya akan kita buang itu, harapan kita untuk bisa menjaga ekosistem itu bisa terurai kan, intinya di situ. Itu permenungan kita bersama, nggak usah dijawab, tapi yang jelas mungkin mulai dari sekarang coba ditanyakan larinya kemana gitu ya. Slide selanjutnya, rata-rata kalau kita ambil rata-rata setiap hari, setiap pribadi kita itu menghasilkan sampah sekitar 0,7 sampai 1 kilo per hari. Dibayangkan per hari satu orang, satu keluarga misalkan 4, berarti sekitar 4 kilo. Satu klaster atau satu perumahan bisa dibayangkan berapa orang. Nah, kenapa di situ banyak sekali TPA itu sering ya namanya over capacity, karena yang kita hasilkan setiap hari itu 1 kilo dan kondisinya semuanya bercampur ya. Terus yang pasti itu akan mengakibatkan adanya pencemaran baik tanah, udara, dan air. Itu udah pasti, yang mungkin kalau pengalaman kita belajar di dunia pendidikan ya, itu adalah ilmu alam ya, ada pencemaran oleh karena sampah. Terus yang perlu kita pikirkan bersama, apakah sudah adanya pengolahan ataupun manajemen sampah yang terintegrasi dari penghasil sampah seperti kita di rumah tangga sampai pada daur ulang di situ. Karena kenapa? Itu perjalanan sampah pasti kita akan perlu kita ketahui dengan adanya seperti itu. Terus mayoritas memang sampah itu dibuang di TPA atau tempat pemrosesan akhir, sehingga volume tidak berkurang, mengakibatkan TPA itu akan over capacity. Tadi sempat saya sebutkan. Terus dibuang masih bercampur, belum ada pemisahan jenis sampah, dan kita harapkan dari sini nantinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nantinya bisa punya keinginan bagaimana sampah yang sudah terpilah itu bisa kita jadikan sesuatu yang bernilai. Itu yang kita harapkan, tantangan buat kita semuanya ya. Terus sampah yang
tidak berharga jika bercampur dan akan menjadikan masalah pencemaran. Itu pasti akan terus-menerus dan prosesnya akan selalu berputar untuk hal itu. Jadi, untuk perilaku pengolahan sampah yang pasti itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan tunda-tunda waktu. Karena kita masih punya anak cucu yang masih banyak. Kalau memang situasi itu tetap kita jalanin, seperti apa kita bayangin dengan 1 kilo setiap hari, setiap 1 orang. Jangan tunda-tunda waktu ya. Terus yang kedua, hal yang kecil-kecil saja itu bisa kita lakukan, tapi bisa kita lakukan dengan kesadaran kita, dan kita bisa lakukan setiap hari ya. Terus yang ketiga, nggak usah nunggu orang lain, kita kerjakan saat ini juga dari kita. Itu poin yang memang harus kita sadari bersama ya buat teman-teman. Terus yang tadi sudah sempat dijelaskan tentang alur pengolahan sampah. Sampah itu akan dibagi oleh sampah organik sama anorganik. Terus ada sampah spesifik. Selama pandemik itu ada banyak sampah medis ya Bapak Ibu, kayak masker dan lain. Itu diharapkan juga dipisah. Nanti ada proses pendaur ulangan lagi. Terus ada sampah B3. B3 itu harus ada punya kategori khusus untuk bisa mengambil, dan rata-rata ini hanya perusahaan-perusahaan yang sudah punya lisensi. Dari bank sampah Petra ini kita lebih concern yang pertama, yang paling besar itu sampah anorganik ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing, kita bisa bercerita ya seperti apa proses kami itu membentuk bank sampah dengan aktivitas kita mau seperti apa. Jadi bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilah-pilah agar dapat didaur ulang. Jadi perlu ditekankan di sini ya Bapak Ibu, bank sampah itu bukan prosesnya itu memindahkan masalah sampah di satu tempat ke tempat lain. Perlu kita sadarin ya. Karena kenapa? Kalau bank sampah itu dikondisikan seperti itu, kasihan teman-teman yang sudah bergerak untuk bisa menjaga ekosistem alam lewat pemilahan itu, sampahnya lari ke dia. Dan kita harapkan pemilahan sampah itu berawal dari keluarga atau rumah tangga sebagai penghasil. Dari situ dengan dipilah, bank sampah akan lebih ringan. Karena kenapa? Kalau kita sharingkan, slide selanjutnya, sampah itu variasi atau kategorinya itu sangat banyak sekali, terutama sampah plastik. Kalau saya boleh sharing di sini, itu sampah plastik itu bisa sampai 40-an jenis spesifiknya. Belum sampah yang lain. Kalau kita memikirkan kategori sampah secara spesifik itu, nanti kita nggak akan belajar untuk memilah. Yang kita harapkan di sini adalah memilah sederhana dari rumah tangga saja. Oke? Komponen-komponen apa yang ada di bank sampah yang perlu kita ketahui? Yang pertama, pasti ada penabung atau yang menghasilkan sampah yang sudah terpilah. Itu dari keluarga atau dari diri kita sendiri. Itu harus ada. Yang kedua, ada pengelolaan atau pengurus bank sampah. Ya, ini perlu ada manajemen khusus untuk bisa menjalankan bank sampah itu. Karena kenapa? Kalau kita jalanin tanpa ada manajemen yang sifatnya kita profesional, ya sampah itu secara tidak langsung makin lama juga akan makin bertambah. Karena fokusnya kita, kalau kita hanya berbicara masalah sosial, sampai sejauh mana sih kita mau bergerak kan gitu. Artinya sebenarnya di sini bahwa sampah itu sebenarnya punya nilai ekonomi ya Bapak Ibu ya, punya nilai ekonomi yang bisa memberikan tambahan. Ya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus yang ketiga, pasti ada pembeli sampah atau rosok, pengepul atau industri daur ulang. Yang kita harapkan, kebetulan untuk yang di bank sampah Petra ini kita langsung berinteraksi dengan industri daur ulang, terutama untuk daur ulang karton, kertas, terus plastik. Gitu. Oke, selanjutnya tahapan dalam pembentukan bank sampah ya Bapak Ibu. Kalau memang selanjutnya Bapak Ibu tertarik ada sebuah komunitas atau kelompok pengen buat bank sampah, artinya ini gerakan bersama ya Bapak Ibu. Jadi akan lebih terkoordinasi, yang nantinya bisa kita bantu secara edukasinya, kita bantu untuk sosialisasinya,
kita bantu untuk sama-sama untuk memilah intinya ke setiap warga. Di sini bank sampah itu yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan pemilahan sampah. Itu yang paling penting. Kalau Bapak Ibu mau membuat bank sampah, Bapak Ibu harus tahu dulu nih tentang kategori sampah. Jadi bank sampah itu fungsinya nantinya adalah tempat sampah-sampah yang sudah terpilah, harus sudah terpilah ya. Terus yang kedua, yang pasti ada pengurusnya. Dari pengurus itu ada pelatihan. Jadi lebih sifatnya nantinya social entrepreneur yang bisa kita harapkan nantinya. Kita bisa melakukan kegiatan sosial, tapi sosial itu bisa menghasilkan dengan adanya nilai ekonomi dari sampah itu sendiri. Yang ketiga, adanya pemantauan dan evaluasi itu harus kita lakukan. Jadi jalannya bank sampah itu seperti apa, terus bagaimana sosialisasi ke masyarakat dan lain-lain. Pendampingan itu sangat penting. Jadi nantinya Bapak Ibu yang mau bikin bank sampah perlu ada pendampingan pada teman-teman yang sudah bergerak di bank sampah. Tempat sharing. Jadi seperti apa kalau menemukan kendala? Ini pasti nantinya akan menemukan kendala. Ya. Yang kelima adalah pengembangan kerjasama. Kerjasama itu bisa dalam bentuk kita jual beli terhadap sampah itu sendiri, atau kalau di tempat kami Bank Sampah Petra itu ada tagline adalah Bank Sampah Petra adalah bank sampah yang berbasis aplikasi. Jadi kalau setiap hari Ibu pegang handphone, Bapak Ibu bisa download yang namanya aplikasi yang berafiliasi dengan Bank Sampah Petra. Yang pertama itu Rapel, Rakyat Peduli Lindungi, yang kedua itu Octopus. Ya, nanti bisa saya akan share dua aplikasi itu. Semuanya aplikasi ada plus dan minusnya. Yang kita harapkan di sini bukan hanya aplikasi, tapi bagaimana lewat aplikasi yang kita sosialisasikan itu membantu Bapak Ibu untuk bisa memilah sampah. Jadi tidak perlu dengan adanya kita di sini atau mungkin Sismareta nantinya bisa mengumpulkan untuk masalah pemilahan sampah. Dengan memegang aplikasi itu Bapak Ibu bisa melihat kategori-kategori sampah itu apa aja. Ya, di situ nanti ada nilainya. Ini ada beberapa slide yang saya di sini dokumentasi. Kebetulan kemarin waktu peresmian Bank Sampah Petra, Sismareta datang ke tempat kami. Ya, terima kasih ya Sismareta. Ada fotonya kok di sini. Ini kayaknya masih muda, masih agak sedikit gini loh, Miss. Terus kita Bank Sampah Petra ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan lewat Dinas Kebersihan dan Lingkungan, kebetulan diwakili dan beliau yang meresmikan. Ini adalah liputan-liputan yang sudah kita susun berdasarkan media-media online. Nih, yang paling penting, Bank Sampah Petra itu sebenarnya tujuannya buat apa? Di situ. Ini yang sudah kita rumuskan bersama teman-teman. Yang pertama adalah melakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemilahan dan pemanfaatan sampah yang kita lakukan. Jadi ini salah satu bentuk sosialisasinya seperti ini. Kalau nantinya ke depannya Bapak Ibu tertarik untuk adanya kegiatan baik di lingkungan klaster atau di kelompok, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Kami akan bantu untuk dampingi, kami akan bantu untuk edukasi tentang pemilahan dan pemanfaatan. Yang selanjutnya, membuat sampah menjadi bernilai dengan mulai menghargai sampah dari sumbernya. Seperti apa bernilai? Kebetulan saya bawa contoh di sini. Ini ada salah satu daur ulang sampah yang nantinya akan kita kembangkan. Ini bisa dijadiin sebagai meja, bisa jadiin sebagai bangku. Ini dari sampah-sampah tutup botol Bapak Ibu yang kita lakukan. Nanti ada variasi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ataupun ada media sosial yang lainnya, itu banyak kita pakai. Nah, nantinya kita harapkan kita punya nilai ekonomi terhadap sampah itu lebih dengan membuat sebuah benda-benda yang bernilai seperti ini. Ini kebetulan contoh aja yang saya bawa, yang nanti bisa jadiin kayak tatakan buat nampan, tatakan buat gelas, aksesoris dan yang lainnya. Nanti banyak nanti kita
Saya pun juga lagi belajar untuk pengembangan hal ini, tapi ini sebagai salah satu bentuk edukasi kami juga untuk mengembangkan setelah pemilihan sampah apa yang kita lakukan. Itu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, membangun gerakan bersama untuk mengatasi masalah persampahan yang melibatkan seluruh stakeholder. Stakeholder itu dari pemerintah, dari DPR ya. Di situ nanti kita jembatani, dan dari masyarakat penghasil sampah di situ. Makanya fungsi kita itu adalah jembatan bagaimana bisa nantinya mengkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri daur ulang di situ. Itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung gerakan bersama. Apa sarana yang bisa kita lakuin? Sarana itu salah satu penjemputan sampah, kita edukasi ke warga bagaimana bisa memanfaatkan sampah itu. Oke, baik. Untuk gerakan ini yang kita lakukan dari Bank Sampah Petra ya teman-teman, Peduli Tangerang Raya, itu yang satu penjemputan sampah anorganik itu pasti. Terus pemilahan, di tempat kami ada pemilahan sampah. Yang ketiga itu daur ulang sampah plastik jadi pernak-pernik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jadi pernak-pernik. Ini banyak ide yang nantinya Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen tertarik, ya monggo, kita sangat terbuka sekali, bisa teman-teman di sini bisa belajar di tempat kami. Kebetulan bank sampah kami itu bertempat itu di apartemen Greenview belakang Polsek BSD di Lengkong Gudang Timur. Kalau memang teman-teman mau melihat silakan, kami sangat terbuka. Terus yang keempat adalah pengepresan, kelima adalah penimbangan, dan yang terakhir pengiriman sampah ke pabrik daur ulang. Jadi sampah-sampah yang tidak termanfaatkan atau yang sudah kita kumpulkan itu nanti tujuannya sebenarnya kita mau distribusiin atau kita kirim ke pabrik daur ulang ya Bapak Ibu. Nah, dari bank sampah ini sendiri tadi saya sempat bilang bahwa Bank Sampah Petra ini adalah bank sampah pertama di Tangerang Selatan yang berbasis aplikasi. Apa yang maksudnya di sini? Bahwa dari user atau yang penghasil sampah itu bisa mendownload namanya aplikasi untuk membantu namanya pemilihan sampah. Itu bisa aplikasi Octopus atau aplikasi Rapel yang nantinya ada di Play Store. Nanti Bapak Ibu di situ akan terlihat jelas sampah-sampah apa yang di situ. Bapak tinggal isi berapa kilo. Ya, terus ada aplikasi, nanti manajemennya dari kami Bank Sampah, nanti kita akan kirim ke industri daur ulang. Di situ akan membentuk sebuah lingkaran sirkular ekonomi. Kebetulan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berkenan bergerak, kami diminta untuk menyalurkan yang namanya CSR beras. 1 kilo sampah ditukar dengan 1 kilo beras. Ini kerjasama antara Rapel dan Kedemat yang nantinya sebagai bentuk kegiatan yang bisa dikondisikan di sini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mau bergerak dalam 5 bulan ke depan, CSR itu diharapkan itu dari kami sendiri dialokasikan kurang lebih sekitar 5 ton ya. Jadi setiap bulan itu adalah 1 ton. Kalau memang Bapak Ibu bisa memilah sampah kegiatan itu, nanti kita akan salurkan 1 kilo sampah itu akan ditukar oleh 1 kilo beras. Itu untuk CSR-nya. Terus kalau untuk Octopus itu nanti bisa mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi kebetulan ini aplikasi ini masih dalam taraf pengembangan di Tangerang Selatan. Nanti ada poin di situ. Poin itu bisa ditukar dengan namanya token listrik ataupun nanti bisa token data ya di situ. Nanti bisa digunakan untuk seperti itu. Kedepannya dari aplikasi itu akan membuka bahwa ada nilai ekonomi seperti ya namanya uang digital yang nanti kan bisa diuangkan di situ. Tapi yang jelas dari Octopus itu membuat semacam bentuk kampanyenya itu bahwa penukaran dari sampah-sampah yang sudah terpilah itu bisa ditukar untuk namanya voucher token listrik atau voucher data. Baik, ini aplikasi yang saya bilang tadi di situ sudah cukup lumayan bisa. Nanti ada kategori gelas, kategori metal, ada kategori elektronik, ada kategori plastik, kertas, dan yang pasti kalau ibu-ibu ya ini biasanya di rumah tuh ada yang namanya
minyak jelantah. Jadi kalau memang ibu berkenan, bapak ibu yang ada di rumah, tolong jelantahnya jangan dibuang, dikumpulkan saja, nanti diserahkan ke kami. Itu ada nilai ekonominya. Ya, nanti ibu bisa menghubungi kami berapa nilai ekonominya ada di sini. Ya, di sini tadi sudah saya kasih keterangan bahwa kertas itu ada banyak kategorinya. Di situ akan banyak. Nanti ada kardus, ada arsip, kemasan bekas kado dan lain-lain, kertas buram, duplek, itu banyak. Yang ibu-ibu sudah memilah pasti tahu kan gitu. Nilainya berapa, Bu? Lupa. Yang paling tinggi kardus. Yang paling tinggi kardus. Ya. Kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500 ya per kilo ya kalau kardus. Makanya banyak pemulung-pemulung itu memilah sampah itu yang nilai ekonominya paling tinggi. Sedangkan yang lain nanti dululah gitu loh. Oke, kalau plastik itu ada botol plastik minum, ada plastik HDPE, PE dan lain-lain, itu banyak sekali. Kalau namanya kategori plastik, kalau kita apalin itu bisa sampai 40-an Ibu. Kita sendiri kadang-kala juga nggak hafal. Kalau tidak kita langsung praktek langsung untuk memilah sampah, pasti akan lupa. Ya. Terus nanti ada botol itu bisa botol bening atau botol yang berwarna. Itu banyak. Terus logam itu ada kaleng yang tadi sudah disebutkan. Terus ada besi itu ternyata ada kategori besi yang berongga atau besi yang pejal. Itu harganya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ya. Terus di sini ada minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini kalau ibu buang itu karakternya itu akan menyumbat saluran pembuangan. Jadi kita harapkan kalau selokan nih Bapak Ibu tersumbat dan Bapak Ibu harus bongkar oleh karena minyak jelantah yang dibuang, alangkah baiknya jelantah Bapak Ibu itu Bapak Ibu kumpulkan, nanti bisa istilahnya bahasanya dijual ke kami. Nanti kami akan kembalikan dengan nilai uang, ya. Di sini ada aplikasinya. Kalau memang kita lihat secara detail nanti ada nilainya. Kayak arsip di sini harganya kurang lebih sampai 1.800, kertas buram 900, tadi karton antara 2.000 sampai 2.500 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah menjual ya di sini. Di sini ada di aplikasi itu sendiri. Lanjut. Nah, ini yang perlu saya kasih edukasi ke Bapak Ibu biar lebih sederhana. Kalau kita sebutkan pemilahan sampah itu kategorinya itu sangat banyak. Tapi yang paling sederhana nanti di rumah dikategorikannya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 saja. Biar nantinya sampai 40 kategori itu biar bank sampah pekerjaannya. Tapi minta tolong sekali ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti serahkan ke bank sampah, tolong sampahnya dibersihin dulu. Kalau masih ada sisa-sisa makanan dibuang atau dicuci gitu. Jadi tidak menimbulkan, artinya kalau nanti Bapak Ibu kirim sudah menempuh di bank sampah itu jadi sarang kayak tikus sama kucing obrak-abrik. Jadi bank sampah sebenarnya itu adalah tempat yang namanya sampah yang sudah terpilah itu rapi. Jadi bukan kayak istilahnya TPA ya. Jadi kita harapkan di situ. Oke, yang pertama adalah botol bening minuman. Minuman itu nanti Bapak Ibu bisa bagi kayak air mineral ataupun minuman-minuman yang sering Bapak Ibu minum bersama anak-anak, itu nanti bisa dipisah antara tutupnya, plastik labelnya sama botolnya sendiri. Bisa dipisah di situ yang sederhana. Terus plastik atau lebih disebutnya aso ya. Nanti di situ ada plastik PE. Plastik PE itu tas kresek yang sering Bapak Ibu belanja, warna putih sama warna merah atau warna hitam ya. Ya kita harapkan kalau warna putih kumpulin warna putih aja. Kalau warna merah, warna hitam jadiin satu. Itu nanti berwarna. Ya, jadi plastik yang berwarna. Terus nanti ada yang namanya refill. Refill itu isi sabun atau sabun cuci, sabun mandi atau apa dijadiin satu. Terus sama yang namanya plastik bekas minuman ya, atau istilahnya kayak Tetra Pak atau bekas susu yang lain. Di situ kan memang
termasuk karton, di dalamnya ada lapisan. Itu nantinya akan dipakai oleh industri daur ulang, itu akan dicacah, dijadiin genteng dan lain-lain. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat di televisi, sampah plastik yang dikumpul itu nantinya akan dijadikan campuran untuk aspal. Dan rata-rata itu akan tahan lama di situ. Jadi memang langkah kita ke depan tuh akan mengarah ke situ satu demi satu, tapi kita harapkan kita mengedukasi Bapak Ibu itu bisa memilah, mengenali sampah, memilah sampah dengan benar akan membantu terutama membantu pemerintah dalam pengelolaan ya, Bu Sis Mereta ya. Baik, yang selanjutnya itulah boncos atau kardus, itu jadiin satu aja. Nanti kan kardus itu banyak, yang ada duplek atau yang kardus yang warna coklat ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini adalah kegiatan kami di Bank Sampah Petra. Itu pasti ada sorting sampah yang sering kita lakukan. Nanti bisa Bapak Ibu pengen lihat seperti apa sih sorting sampah, memilah sampah, monggo silanya, kita sangat terbuka. Artinya kalau Bapak Ibu pengen belajar mengenal sampah, di sini di tempat kami di Bank Sampah Petra itu kita sangat terbuka sekali. Dengan adanya aplikasi itu, satu hari itu yang bisa mengirimkan ya, itu bisa 4-5 orang, rata-rata sekitar 5 kilo. Kita bayangkan kan kalau satu hari terkumpul sebanyak 5 kilo, nggak harus kita pilah. Gudang kita yang ukurannya kurang lebih sekitar 5x9 ya, 5x9 sepenuh apa nantinya di situ. Baik, di sini juga ada slide di mana kami juga mengumpulkan yang namanya minyak jelantah. Kebetulan di sini kemarin kita sudah serahkan kurang lebih sekitar 700-an liter. Jadi dari minyak jelantah beberapa restoran dan mayoritas itu dari warga yang sudah mulai tergugah di sini kategorinya. Nah, ini yang tadi saya sebutnya sampah dapat bernilai. Jadi dari tutup botol, tutup galon itu akan kita cacah. Ada alat yang nantinya mungkin ke depannya ya bisa dikolaborasi antara pemerintah daerah kalau memang berkenan, ada dana CSR Bu. Sekalian ngomong. Jadi ini salah satu bentuk untuk kegiatan kami selanjutnya dengan adanya memilah sampah. Adanya mesin-mesin pencacah yang nantinya akan kita kondisikan untuk membuat yang namanya barang-barang seperti ini. Nantinya ada nampan, bisa dilihat, ada meja atau kursi, ada aksesoris dinding yang bisa ini. Warna-warna ini, warna-warna satu barang itu pasti beda, karena memang sampahnya kan walaupun jenisnya sama, tapi warnanya ini karakter sampah. Jadi sangat unik sekali nih Bapak Ibu. Ini salah satu yang bisa saya bawa di sini. Nanti bisa jadi dari sikat gigi pun juga dikumpulan. Nanti kita akan cacah dan kita leburkan. Nanti bisa jadi meja. Jadi kalau Bapak Ibu punya tempat pendidikan anak atau tempat bimbel, ya monggo silakan. Nanti kita bisa bantu. Artinya di sini yang pertama kita tetap mempunyai sosial untuk bisa kita memberikan bantuan ke teman-teman yang membutuhkan. Nanti bisa dikomunikasiin dengan kami. Terus di sini kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu dengan adanya sampah-sampah plastik ini, sampah plastik PE belanjaan itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat waktu truk sampah datang, pasti warna-warnanya banyak, itu mayoritas sampah ini. Ini bisa kita kondisikan dengan menjadi RDF. Ini namanya sih cukup masih kurang nggak familiar, yaitu refuse derived fuel. Itu dipakai untuk bahan bakar kilang semen atau pembakaran di boiler bahan bakar batu bara. Jadi maksudnya sampah-sampah plastik yang selama ini kita ini masih bisa dikondisikan. Cuma di sini sampah plastik itu tonasenya harus besar dan banyak, cuma harganya sangat kecil. Makanya kita di sini kolaborasi dengan pemerintah daerah ya, karena industri yang kilang semen atau boiler bahan yang berbahan bakar itu pasti jauh dari tempat kita, dari Tangerang. Makanya dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah itu bisa mendeliver ke perusahaan yang membutuhkan di situ. Jadi kita sendiri nggak tekor. Jadi kita sudah
memilah sampah, mengumpulkan sampah, sudah ada barang jadi seperti RDF itu, ya kita minta bantuan dari pemerintah daerah ke kolaborasi. Terus di sini juga kebetulan saya banyak belajar dengan teman-teman dari TPS 3R juga yang ada di Batan. Kalau memang Bapak Ibu nantinya ada di sana, mereka juga memberi masukan untuk bisa kayak apa ya namanya, sampah-sampah kelapa. Kalau Bapak Ibu minum kelapa ya, istilahnya di situ bisa dijadiin sebagai media tanam. Media tanam ini bisa menyimpan air, artinya kalau Bapak Ibu pergi selama 3-5 hari nggak perlu disiram, nggak apa-apa, tanaman Ibu masih istilahnya masih aman. Kalau pakai media tanam yang biasa rata-rata kan harus setiap hari kita disimpan ya. Dengan adanya kelapa yang nantinya jadi media tanam ini sangat membantu sekali. Ini beberapa peralatan-peralatan yang nantinya akan kita kembangkan, yang kita edukasi secara internal kami sendiri. Itu ada mesin pencacah kertas, mesin ekstrud dan mold, mesin pencacah plastik kertas, oven dan lain-lainnya. Itu nanti di situ ada tempat workshop kami. Terus peralatan yang lain atau mesin press yang nantinya akan kita kirim ke industri daur ulang, nanti bentuknya itu seperti ini, harus dipres dulu ya. Ini plastik 1 meter kali 1 meter, jadi memudahkan untuk yang namanya pengiriman. Ini plastik nih, saya kalau biasa lihat plastik tuh jadinya saya pungut ya Bapak Ibu ya, jadi kayak kebiasaan sekarang, mohon maaf. Jadi ini yang namanya sampah plastik di sini ya. Terus nanti ada cancak plastik untuk RDF, di sini juga sudah ada dipersiapkan. Dan ini yang lagi betul-betul perlu kita tingkatkan edukasi ini, kita lagi mempelajari dengan teman-teman dari Batan ya, sis, pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar minyak. Jadi teman-teman dari Batan itu akan membantu kami untuk bisa mengolah plastik menjadi bahan bakar. Cuma di sini kita baru taraf belajar secara teoritis, makanya kedepannya dengan adanya bantuan dari CSA, dari pemerintah daerah pun kita harapnya kita bisa membantu. Ini mungkin kalau secara gambaran anggaran-anggaran tentang pembentukan bank sampah nanti bisa tersosialisasikan ya, bisa diinformasikan ke kami. Jadi saya coba untuk bikin itu secara lebih detail. Jadi yang kita tawarkan bukan hanya edukasi memilah, tapi bagaimana bisa membuat bank sampah itu sendiri. Seperti apa kebutuhan, berapa nilainya, ini sebagai referensi aja Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Sudah cukup lumayan banyak. Oke. Ini yang paling penting. Sampahku adalah tanggung jawabku. Maka dari itu kita harapkan Bapak Ibu di sini punya komitmen. Apa yang kita lakukan terhadap pelaporan sampah? Ya, Bapak Ibu, tolong nanti secara kondisi di sini kita bentuk komitmen ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita mendengarkan terus kita bersosialisasi, kita membentuk komitmen dari sini mau apa. Begitu juga dulu saya juga berkomitmen membuat bank sampah, itu juga banyak diskusi, banyak hadir dalam beberapa sosialisasi ini. Makanya kita berkomitmen bentuk bank sampah dan kita bergerak. Ya, saya harapkan dari Bapak Ibu di sini nanti dari rumah tolong bikin komitmen memilah sampah lebih sederhana saja. Nantinya bisa dibuang ke bisa dikirim ke bank sampah. Bisa lewat aplikasi, memudahkan. Nanti yang aplikasi kalau Octopus itu yang jemput adalah Grab. Jadi Octopus itu kerjasama dengan Grab. Nanti kalau Ibu Bapak bisa langsung isi, langsung oke, nanti Grab yang akan jemput, dikirim kemana. Jadi nggak usah khawatir nanti Bapak Ibu. Tapi kalau memang Bapak Ibu pengen mengantar ke bank sampah Petra, silahkan datang di lokasi kami. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Sis Mareta. Silakan, mungkin kalau memang ada pertanyaan ataupun pengen sharing, kita tunggu. Terima kasih. Mohon maaf atas ada kesalahan-kesalahan yang saya utarakan tadi. Semoga menjadi sebuah komitmen bersama untuk bisa kita lakukan yang namanya pemilahan sampah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.